A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihi sholihin bihidayatil Qur'anil azim wa hadahum ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, dalam keadaan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa melaksanakan perintahnya dalam rangka berpuasa di bulan Ramadan, yang ini adalah dalam hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang mukallaf. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Ramadan ini adalah kewajiban yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang mukallaf. Diwajibkan sekitar tahun 2 setelah hijrah baginda Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, dan disyariatkan, diturunkan syariat ini pada bulan Sya'ban. Dan dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW selama hidupnya melaksanakan 9 kali Ramadan sampai di akhir hayat beliau. Sekarang kita sebagai umat Islam, sebagai manusia yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia iman, karunia umur yang panjang, berapa kali Ramadan yang sudah kita lewati? Apakah jumlah Ramadan yang telah kita lewati ini sudah benar-benar terrealisasi sebagaimana Ramadan yang Rasulullah SAW jalani? Rasulullah hanya menjalani sekitar 9 Ramadan. Kita sudah melewati berapa kali Ramadan? Apabila kita mengetahui kuota Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, contohlah misalnya kita mendapatkan kuota Ramadan sekitar 50 kali Ramadan. Apakah 50 kali itu kita bisa laksanakan? Apakah yang sudah berlalu kemarin itu sudah benar-benar maksimal dalam kegiatan Ramadan itu? Maka sedikit saya mengajak kepada para jamaah sekalian untuk kita bersama-sama muhasabah dalam Ramadan kali ini, sebuah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mungkin tidak diberikan kepada saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah sebelum Ramadan datang. Hadirin sidang jamaah pendengar rahimani rahimakumullah. Berkata Ibnu Sulaiman As-Suwaifi dalam Tuhfatul Habib, dalam kitabnya Tuhfatul Habib, Ar-Ramadan al-makna ar-ramdu ay al-ihraq. Jadi seorang ulama mengatakan yang bernama Ibnu Sulaiman As-Suwaifi dalam kitabnya Tuhfatul Habib mengatakan pengertian dari Ramadan itu berasal dari kata ar-ramdu ataupun al-ihraq. Al-ihraq artinya membakar. Disebutkan di situ liramdi adunub fihi, karena bulan Ramadan itu di mana terdapat pembakaran dosa-dosa, penghapusan dosa-dosa. Waqala Ibnu Muhammad Al-Fayyumi, dan Ibnu Muhammad Al-Fayyumi juga mengatakan bahwasanya Ramadan ismun li syahrin. Ramadan ini adalah nama sebuah bulan, sumya bidzalika li annahu syiddatul har. Jadi pernah dinamakan sebagai Ramadan karena apa? Pada zaman itu setiap masuk bulan Ramadan selalu keadaan panas. Nah, maka disebutkan sebagai ar-Ramadan. Ini dari segi bahasa. Adapun mungkin menurut kita pada saat ini, yaitu ya Ramadan sebagaimana bulan-bulan biasa, tidak semestinya dia panas, tidak semestinya dia juga musim hujan, dan bisa saja dia berganti-ganti sesuai dengan keadaan pada zaman itu. Telah berkata Ahmad Al-Fashni yang kita kenal dengan Ibnu Hijazi, ia membagikan manusia yang berpuasa dalam 3 keadaan. Yaitu yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya puasanya al-umum, nah, itu puasa yang pertama. Kemudian puasa yang kedua ya al-khusus. Kemudian tingkatan puasa yang ketiga yaitu khususul khusus. Nah, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia,
tiga kriteria puasa ini, tiga tingkatan manusia dalam berpuasa ini. Yang pertama itu al-umum, yaitu mungkin kita bisa katakan puasa yang maknanya secara umum, yang biasa dilakukan oleh orang awam, ya, yang dimana secara pengertian umum ini diartikan sebagai kegiatan untuk menjaga perut dan kemaluan dari syahwat. Jadi dua hal yang perlu dijaga menurut pengertian puasa dalam kategori al-umum, yaitu menjaga perut dan menjaga bawah perut alias kemaluan kita. Nah, kenapa harus dijaga perut? Karena perut merupakan sumber dari tenaga. Jadi apa yang kita makan ini akan menghasilkan tenaga, sehingga tenaga yang dikeluarkan dari makanan yang dicerna dalam perut ini akan menghasilkan pergerakan dan aktivitas kita, ya. Apa yang masuk ke dalam perut seorang muslim itu setidaknya harus benda-benda yang baik, yang kita sebut sebagai halalan thayyiban, barang-barang ataupun makanan-makanan yang halal dan serta baik, ya. Karena apa? Karena apa yang dimakan oleh seorang muslim itu akan menggambarkan keadaannya dia. Jadi kita bisa katakan bahwasanya ketika orang itu selalu makan makanan yang bagus, makan makanan yang baik, yang halal dan thayyib, maka perilakunya juga dia akan bagus. Bisa jadi, ya, perilaku-perilaku kenakalan, perilaku-perilaku kemungkaran, ya, ini terjadi karena apa yang dimakan oleh seorang muslim itu tidak halal dan tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kepada seluruh manusia, karena khitabnya ditujukan kepada annas, kepada manusia, bukan kepada umat Islam saja, ya. Makanlah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dari jenis makanan, tetapi yang halal dan thayyib, yang halal dan lagi baik, ya. Karena ada korelasi, ada hubungan antara makanan halal dengan langkah setan. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal, kemudian jangan ikut langkah setan? Karena apa? Karena dengan makan makanan yang halal ini kita akan menjadi perilaku yang baik. Kalau perilaku kita baik, maka kita tidak akan mengikuti langkah-langkah setan. Adapun larangan untuk mengikuti langkah-langkah setan itu tidak lain adalah memakan makanan yang tidak dihalalkan, memakan makanan yang diharamkan. Sehingga ketika orang memakan makanan haram, masuk ke dalam tubuhnya, mengalir dalam tubuhnya darah-darah yang berasal dari makanan yang haram itu, maka dia bisa saja akan berbuat perbuatan yang buruk, berbuat perbuatan yang melanggar. Maka inilah yang dikatakan sebagai mengikuti langkah-langkah syaitan. Adapun yang kedua yaitu menjaga kemaluan. Nah, untuk menjaga kemaluan ini sebenarnya pada saat berpuasa bagi orang awam adalah dengan cara tidak melihat hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat. Nah, ini menjaga kemaluan. Karena apa? Kemaluan ini akan berfungsi apabila rangsangan dari mata itu turun. Nah, jadi di antara kita berpuasa, selain kita juga menjaga aktivitas kita agar tidak banyak bergerak karena porsi makan kita terkurang, maka kita juga harus menjaga pandangan kita agar tidak terjatuh kepada hal-hal yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam jurang kemaksiatan. Ini adalah pengertian puasa yang pertama, yaitu puasanya umum, puasanya orang awam. Adapun puasa yang kedua adalah shaumul khusus, yaitu puasa secara khusus, yang diartikan yaitu menjaga pendengaran, kemudian menjaga penglihatan, menjaga lisan, kemudian menjaga tangan, menjaga kaki, dan semua dikatakan jawareh ataupun organ tubuh kita. Jadi tidak hanya menjaga perut dengan penglihatan tadi, ya, kita menjaga perut dengan syahwat di bawah perut, tetapi kita juga lebih lagi detail, yaitu menjaga mata, menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga lisan kita, kemudian menjaga tangan kita, menjaga kaki kita. Bagaimana itu? Nah, yaitu dengan cara ketika orang yang berpuasa itu, maka sebenarnya dia sedang dilemahkan, ya. Allah Subhanahu wa taala sedang melemahkan dirinya dari perbuatan yang sia-sia. Nah, anggaplah bermaksiat, ya. Tetapi dia dikuatkan agar selalu mengingat kepada Allah.
Karena apabila kita itu kenyang, maka kita bisa berbuat apa saja. Kita bisa bersenda gurau, bahkan bercerita dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita lapar, diajak cerita saja, kadang-kadang mendengarkan cerita saja kita malas. Nah, maka ini daripada hikmah dari kenapa kita harus lapar, ya. Maka menjaga pendengaran, dengan pendengaran yang lemah dari mendengar perkara yang sia-sia. Maka kita ini dilemahkan ketika berpuasa agar pendengaran kita ini tidak mendengar pendengaran sesuatu yang sia-sia. Kemudian penglihatan kita lemah dari melihat perkara yang buruk. Nah, kita harus juga lemah dari perkara yang buruk. Kemudian tangan kita juga lemah dari memegang hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka dua tangan ini kita manfaatkanlah untuk hal yang bermanfaat. Maka kaki kita juga lemah ketika berjalan ke tempat hiburan yang berbau kemaksiatan. Nah, jangan sampai kita sudah melemahkan pandangan, melemahkan pendengaran, melemahkan lisan, kemudian tangan juga, tetapi kakinya masih berjalan ke sana kemari ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat, ya. Ya, maka seluruh anggota tubuh juga lemah dari perbuatan keji dan mungkar dan hanya mampu untuk mengingat kebesaran Allah Ta'ala. Ini makna ataupun tingkatan orang yang kedua, yaitu puasanya yang khusus, yang hanya ditambahkan untuk melindungi ataupun mengurangi kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam dirinya. Kemudian yang ketiga adalah puasa khusus bin khusus. Nah, ini puasanya orang yang tingkatan yang paling tinggi, yaitu tidak hanya dia menahan anggota tubuhnya tadi, tapi membatasi hatinya juga. Nah, ternyata sudah masuk ke dalam hati, membatasi hati dan berhenti dari semua perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna puasa yang paling besar, yaitu ketika dia melihat semua larangan itu, dia akan berhenti dan tidak melakukannya. Nah, maka lantas bagaimana perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka Rasulullah mengatakan ikutilah aku. Nah, jadi untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala ini, kita cukup untuk mengikuti bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan cara mengikuti ajaran baginda Rasulullah, maka selain mendapatkan jalan kebenaran, kita juga akan mendapatkan pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam puasa jenis ketiga ini tidak hanya diartikan sebagai menahan lapar dan haus saja, ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi mengikuti semua perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, caranya apa? Kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Bergaya hiduplah sesuai sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Contohlah, kalau kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, buka puasa. Nah, kita kan mendengar hadisnya kan, berbukalah dengan sesuatu yang manis, atau ada yang seperti itu. Ada juga yang mengatakan berbukalah dengan kurma. Nah, bahkan banyak pedagang-pedagang sekarang yang menjual buah-buahan ini dengan landasan ini adalah kurma, ini kurma Nabi, ini kurma ini baik untuk berbuka. Sekarang kalau kita mengatakan, ketika kita mensinergikan sunnah Rasulullah dengan kehidupan kita saat ini, anggaplah Rasulullah dulu berbuka dengan kurma. Kemudian pada saat ini, karena kita dilanda wabah misalnya, tahun ini kurma tidak sampai ke tempat kita. Yang sampai mungkin buah-buahan saja, ya. Yang ada mungkin pisang, semangka, mangga gitu, ya. Terus kita tahun ini tidak dapat berbuka dengan kurma. Lantas apakah kita sudah menjauhi sunnah Rasulullah? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena Rasulullah berbuka dengan menggunakan kurma itu sebagaimana kurma itu adalah tanaman yang tumbuh di persekitaran Rasulullah pada saat itu. Nah, apabila kita juga berbuka misalnya contoh dengan pisang atau dengan semangka atau dengan mangga, buah-buah yang tumbuh di persekitaran kita, maka kita tetap dikatakan mengikuti sunnah. Karena apa? Rasulullah berbuka dengan kurma itu sebagai buah yang tumbuh di persekitaran beliau, dan kita juga berbuka dengan buah-buahan yang tumbuh di persekitaran kita. Maka ini juga dikatakan sebagai ihya'us sunnah, tetap menghidupkan sunnah. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwasanya kehidupan kita ini haruslah berjalan sebagaimana apa yang diinginkan dalam syariat, ya. Hukum negara juga mengatur, hukum kita juga, hukum syariat Islam juga mengatur, maka hendaklah setiap muslim ini menaati kedua-duanya.
Ya, dalam hal ibadah kita mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh beliau, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengikuti peraturan-peraturan pemerintah yang membawa maslahat kepada kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kajian kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.